Terima kasih buat waktu ini. Kau boleh kumpulkan kami sebagian, boleh menikmati hadirat-Mu melalui pujian, doa, bahkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang menolong, beri konsentrasi yang baik kepada setiap kami, supaya firman-Mu sekali lagi boleh membentuk kami menjadi orang-orang muda yang tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun Kau tempatkan kami di lingkungan kami yang menurut kami buruk, ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau boleh menyertai kami dan boleh menyinarkan kemuliaan Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Tolonglah setiap kami untuk tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Sekali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan masih berurutan ya, saudara. Yaitu sore ini kita akan merenungkan saudara kembar, yaitu Esau dan Yakub. Ya, kita sudah belajar dimulai dari Adam, Hawa, dan seterusnya. Nah, sekarang Esau dan Yakub, dua orang yang bersaudara kembar ya. Nah, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 25 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-34 ya. Yang berbunyi demikian. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, Ribka ibunya ya, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin. Saudara-saudara, mungkin dari sekolah minggu kita sudah mendengar kisah ini ya, saudara-saudara. Nah, sore ini kita akan merenungkan kembali ya dua orang bersaudara ini. Nah, kalau kita lihat, saudara, dua hal saja. Yang pertama, orang tua. Jadi apa yang dilakukan Ishak dan Ribka, papa mamanya terhadap kedua anaknya ini, Esau dan Yakub. Ya, tadi firman Tuhan mengatakan Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Sebab Esau pandai berburu, suka tinggal di padang. Nah, apa arti kata sayang di situ? Ya, saudara. Kalau saya dengar istilah orang-orang muda itu yang lalu ya sudah disampaikan. Apa itu? Mau perhatian, mau sayang kalau ada sesuatu yang diuntungkan. Ya, friend with benefit ya katanya. Jadi berteman kalau ada untungnya. Nah, bahasanya sayang sama dia karena dia menguntungkan. Ada sesuatu yang aku terima dari dia. Nah, dengan kata lain, saudara, kasihnya, ya ini kan pakai syarat ya. Nah, sama seperti Ishak dikatakan tadi sayang kepada Esau. Kenapa? Karena suka makan daging buruan.
ya dijadikan sate atau gulai, ya saudara-saudara. Yang jelas bapaknya ini sangat sayang kepada Esau. Nah, ini tipe bapak yang bagaimana? Ya, kalau mungkin kita sebagai anak mengalami juga seperti Esau, saudara, kita disayangi sama papa kita karena ada sesuatu yang membuat papa kita bangga atau mama kita bangga. Gitu ya. Makanya orang tua siapapun, papa atau mama kita sayang kepada kita. Tapi apakah hal seperti ini benar, saudara? Ya, jadi kasihnya orang tua dengan anak ini bersyarat ada sesuatu. Ya kalau mau dipikir wajar, ada prestasi kok. Katakanlah anaknya 2 atau 3. Yang satu berprestasi, yang satu sangat menonjol. Pasti kalau ditanya sama tetangga-tetangga atau teman-teman orang tua, pasti kan bercerita. Oh, anakku yang satu sekolah di Inggris, yang satu lagi sekolah di Jerman, katakanlah. Lalu yang ketiga, sekolah di mana? Sekolah teologi. Nah, itu kan namanya merendahkan, saudara-saudara. Padahal kan sama, tapi lihat seolah-olah ada sesuatu yang sangat direndahkan sehingga diletakkan belakangan. Nah, kadang-kadang kita sering mendengar begitu ya, orang tua ngomong begitu, dan kita sebagai anak juga merasa, kok aku dibandingkan dengan kakak ya nomor 1, nomor 2. Wah, nah saudara, mari kita lihat. Kemudian Ribka, mamanya. Katakan firman Tuhan tadi apa? Ribka kasih kepada Yakub sebab Yakub itu seorang yang tenang, seorang yang suka tinggal dalam kemah. Nah, kenapa ini jadi perhatian? Yang satu pakai kata sayang, yang kedua pakai kata kasih. Nah, kasih ini sih diterjemahkan tanpa syarat ya, saudara, tanpa syarat. Nah, kenapa Ribka kasih kepada Yakub? Ya, karena Yakub ini suka menemani mamanya. Dikatakan seorang yang suka tinggal dalam kemah, tinggal di rumah, ya orang rumahan kalau pakai bahasa sekarang. Seorang yang tenang. Nah, ini beda karakternya dengan Esau. Tinggalnya suka di padang belantara, berburu, dengan kata lain apa? Alam liar. Ya, memang ada orang yang senang di rumah, tapi ada juga orang yang nggak betah di rumah. Nah, apakah rumahnya jelek? Enggak sebenarnya. Memang karena sifatnya begitu ya, saudara. Nah, tadi ada apa? Anak yang cerita kepada istri, istri cerita kepada saya. Ayo cepat pulang. Enggak mau. Enggak enak di rumah. Enak di gereja. Kenapa? Ini jangan-jangan rumahnya ada apa ini, saudara? Bukan enggak punya rumah, ada rumah, tapi merasakan hal yang berbeda. Aku senang di gereja daripada di rumah. Amin, saudara. Ini kalau positif maksudnya, aku senang bertemu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, daripada tidak ngapa-ngapain, puji Tuhan. Tapi ini kan anak-anak, saudara. Berarti bukan masalah hubungannya ibadah kepada Tuhan kan? Berarti di rumahnya ada apa ini? Ya, pasti di rumahnya panas, sempit, ya kecil, enak di gereja, dingin, AC-nya nyala. Mungkin gitu ya, saudara. Nah, tapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita, Ribka kasih kepada Yakub karena dia suka tinggal dalam kemah. Sebenarnya sama saja. Ada apa seolah-olah prestasi ya, atau yang dibanggakan. Kalau papanya Ishak suka Esau karena makan daging buruan, ya. Lalu Ribka kasih kepada Yakub karena ditemani. Nah, mana ada anak laki itu menemani mamanya. Ya biasanya anak perempuan kan yang menemani mamanya. Kalau mau jujur loh, saudara. Ya, yang perempuan pasti yang lebih dekat dengan mamanya. Tapi Alkitab mengatakan Yakub, kata firman Tuhan, suka tinggal dalam kemah, seorang yang tenang. Nah, saudara, ini perlakuan orang tua yang salah sebenarnya dalam mendidik anak-anaknya. Nah, ini Pak Bambang ya yang berkompeten ini bahas ini, saudara. Didikan yang tidak seimbang. Ya, bahasa kita pilih kasih. Ya, jadi kalau keluarga itu punya 2 orang, anak, satu mengasihi anak satunya, yang satu mengasihi anak yang kedua. Nah, ini kan nggak benar. Jadi semuanya harus dikasihi ya dengan seimbang kan. Tapi keluarga ini kita melihat yang terjadi justru yang sebaliknya. Nah, sekarang yang kedua karakternya. Nah, ini yang menjadi renungan kita ya, orang-orang muda. Ayat 27 tadi mengatakan Esau itu pandai berburu, suka tinggal di padang, suka tinggal di luar,
ya di alam liar sana. Nah, saya mau mengatakan apa, saudara? Saya renung-renungkan, ini karakter apa sebenarnya yang dimiliki oleh Esau? Nah, saudara, ini karakter atau jenis orang percaya yang apa istilahnya? Tidak mau digembalakan, ya, tidak mau tinggal tenang di kemah atau di tenda itu, dengan kata lain apa? Suka pindah-pindah gereja. Ya, kalau ada di antara kita yang seperti ini, harusnya bertobat. Kenapa? Nanti kita akan merenungkan ya, saudara. Dulu saya pernah, saudara, ketemu orang, ya, dia berkata begini, Pak, gereja seluruh Surabaya sudah tak datangi katanya. Saya sudah beribadah ke sana kemari, tapi nggak ada kepuasan, Pak. Maksudnya, iya, saya dengar firman Tuhan semakin banyak gereja, persekutuan yang saya ikuti semakin bingung. Jadi ayo Pak, kita buka gereja. Nah, itu salah satu alasan Berea Ministry itu buka ibadah. Ya, tahun 2010, saudara-saudara. Waktu itu di daerah Ngagel sana. Ya. Nah, jadi itu salah satu jemaat foundernya, satu keluarga ini. Jadi mereka berkata, aku bosan keliling-keliling, Pak. Aku mau digembalakan sekarang, ya aku mau dengar firman yang benar-benar firman yang mengajar. Katanya begitu. Sebab di luaran sana, ya katanya, aku tidak bertumbuh. Nah, saudara, jenis orang Kristen yang ini nggak mau digembalakan. Kalau mau jujur di luaran sana ya banyak, apalagi zaman online seperti sekarang ya, saudara, mau lihat yang ini bagus, yang ini kurang bagus, skip, ganti yang lain. Akhirnya apa? Saudara nggak dapat apa-apa. Ya, nggak dapat apa-apa, dan yang kedua nggak bertumbuh. Nah, ini Kristen Esau ini kalau mau jujur, saudara. Ya, kalau mau ditanya, loh Pak, itu kan kaki-kaki saya sendiri. Jadi saya mau kemana pun bebas. Betul, silakan, itu kakimu sendiri. Tapi secara rohani engkau nggak bertumbuh. Ya, nah ini jenis orang Kristen yang tidak mau digembalakan. Ya, sukanya pindah-pindah sesukanya sendiri. Tapi nanti jadi masalah ketika dia mati, saudara. Ya, kalau saya berkata orang yang seperti ini biar menguburkan dirinya sendiri. Nggak perlu cari pendeta. Silakan berangkat ke makam, kubur dirinya sendiri. Ya, tapi nggak apa-apa katanya. Pihak peti mati pun banyak stok pendeta. Saya pernah dihubungi sama salah satu pihak, ya, saudara peti mati ya. Pak, tolong tutup peti dan sekaligus memakamkan, menghibur, ibadah penghiburan dan sekaligus memakamkan. Lalu saya berkata, loh kok mendadak? Loh, namanya meninggal kan mendadak. Mana ada meninggal direncanakan, saudara-saudara. Lah, itu pendetanya mana? Kembalikan aja ke gerejanya. Nggak punya gereja, Pak. Keliling-keliling. Jadi keluarga menyerahkan ke kita untuk kita cari pendetanya. Beberapa kali saya dihubungi, saudara. Ya nggak masalah, sudah. Tak tutup peti, penghiburan, berangkat. Nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kok aneh, ya ada orang Kristen model begitu. Ternyata memang tipe Esau, saudara. Lalu ayat 27 yang dikatakan berikutnya apa? Ini ada hubungannya dengan Ibrani 12 ayat 16 ya. Nanti kita akan lihat. Esau itu mempunyai nafsu yang rendah dengan menjual hak kesulungan untuk sepiring makanan. Coba ayatnya. Ibrani 12 ayat 16-17. Di situ dikatakan, kemarin kelewatan ya, nggak dibahas ini. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah. Terjemahan literal menerjemahkan tidak senonoh seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Terjemahan literal tidak menemukan tempat pertobatan. Nggak ada kesempatan. Sekalipun ia mencarinya dengan menjujurkan air mata. Lihat, nafsu yang rendah, saudara, disamakan dengan apa? Cabul. Ya, lihat ya. Seperti apa? Seperti siapa? Seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makan. Dan setelah itu, kalau saudara lihat, baca kisah berikutnya, menangis meminta berkat itu, papanya berkata, sudah nggak ada lagi anakku. Nah, ini yang digambarkan walaupun sudah mencarinya ya dengan mencucurkan air mata, tapi sudah terlambat. Berarti sangat berharga hak kesulungan itu, iya. Tapi coba Esau menjual murah begitu saja. Nah, apa artinya, saudara? Coba ada satu ayat lagi ada hubungannya. Ibrani 12 ayat 22 sampai 25. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion
ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Perhatikan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Jadi sebenarnya yang disebut anak sulung seperti Esau itu siapa? Saya dan saudara loh. Dikatakan apa? Jemaat anak-anak sulung. Nah, hak kesulungan atau warisan, saudara, anak sulung itu dapatnya lebih banyak dibanding anak bungsu atau anak-anak yang lain. Nah, ini kalau kita lihat di dalam perjanjian lama. Dan firman Tuhan mengatakan, saya dan saudara itu sebenarnya sudah dapat hak kesulungan itu. Ya, kapan? Ketika kita datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, ke Yerusalem surgawi. Terus yang kedua, dikatakan apa? Nama kita sudah terdaftar di surga. Nah, kalau saudara sudah lahir, barulah dibuatkan akte kelahiran. Nah, orang Kristen yang sudah lahir baru, saudara, itu kita punya akte kelahiran juga. Yaitu namaku, namamu tercatat, terdaftar di surga. Atau tertulis di buku kehidupan, kata kitab Wahyu. Amin. Yakin, saudara? Kalau yang lalu kelas baptisan itu saya tekankan ya. Nah, ini ada Karen, saudara. Jadi orang yang sudah percaya Yesus, orang yang sudah lahir baru, itu diangkat menjadi anak sulungnya Tuhan. Nah, namaku, namamu tercatat di sana. Nah, ini memang bahasa figuratif ya, saudara. Dan perhatikan, kita sudah datang juga kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Lihat, saudara. Kemudian sikap kita harusnya bagaimana? Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Nah, tapi seringkali orang Kristen seperti Esau tadi, tidak menghargai anugerah keselamatan, tidak menghargai karya Tuhan yang besar, ya, tidak apa istilahnya, menjadi bagian yang indah, ya, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita itu. Dia sudah berkarya mati di atas kayu salib demi kita. Kita menjadi orang Kristen yang seperti Esau. Seolah-olah apa? Kita memandang rendah berkat rohani yang Tuhan berikan. Saudara. Sehingga kita jual saja dengan murah. Nah, melalui apa, saudara? Nah, lihat ya. Esau menjual hak kesulungannya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang status kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita juga menjualnya. Apa contohnya? Coba kita renungkan ya. Status sebagai anak-anak Allah seringkali dijual dengan apa, saudara? Pangkat atau kedudukan. Ya, engkau naik pangkat. Kalau engkau jangan jadi Kristen lagi. Kita pernah dengar begitu? Ya, kamu punya kedudukan yang baik, tapi kamu nggak boleh Kristen. Kalau tetap Kristen, anak-anak Tuhan, batal. Nah, saudara sebagai orang Kristen Esau, kalau Kristen Esau, nggak masalah. Ya sudah, yang penting aku dapat sesuatu, dapat kedudukan, dapat pangkat, dapat jabatan, dan lain sebagainya. Nah, itu seperti Esau yang menjual hak kesulungan tadi. Atau karena jodoh. Nah, ini yang sering kali terjadi ya, saudara. Ini bahaya ini. Ya, karena sudah berpikir umur 30 tahun jalan-jalan, sudah diskon banting harga, kok nggak laku-laku, mumpung ada, tapi tidak seiman, ya sudah. Nah, akhirnya merelakan, ya, meninggalkan iman Kristennya, kepercayaannya kepada Yesus demi perjodohan itu. Nah, bukankah orang Kristen ini seperti Esau juga, menjual hak kesulungan itu? Lalu apa? Demi pekerjaan. Ya, saudara ya, kamu boleh bekerja di sini, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kamu nggak boleh jadi Kristen. Ada orang Kristen model begitu, akhirnya tinggalkan iman Kristennya demi pekerjaan itu. Nah, kalau itu dilakukan, berarti dia model Esau. Lalu yang terakhir, mungkin masih banyak lagi ya, saudara-saudara, karena harta benda,
dari miskin nggak punya apa-apa. Nah, ini kisah-kisah yang kita dengar ya, saudara kita yang ada di luar pulau sana, karena kemiskinan, lalu mereka dapat berikan sesuatu untuk kebutuhannya, sehingga rela tinggalkan iman Kristennya, karena dia mau hidup enak, hidup makmur, saudara, demi kelangsungan hidupnya, akhirnya tinggalkan iman Kristennya. Nah, saudara, ketika kita merenungkan bagian ini, bukankah banyak orang Kristen seperti Esau menjual hak kesulungan itu, ya saudara ya, anugerah Tuhan itu demi hal-hal yang pamer. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Setelah itu Esau menyesal, ya kan? Walaupun dia menangis, mencucurkan air mata untuk mendapatkan kembali, Alkitab berkata tidak ada kesempatan. Nah, puji Tuhan kalau masih ada orang Kristen yang diberi kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang tidak diberi kesempatan untuk kembali kepadanya. Nah, itu Kristen Esau, saudara. Dan yang terakhir, Kristen Yakub seperti apa? Tadi firman Tuhan mengatakan, Yakub itu seorang yang tenang, suka tinggal di kemah atau di dalam rumah. Nah, ini yang penting ya. Berarti Yakub itu mendapatkan pendidikan di dalam keluarga. Betul ya? Kalau Esau tadi tidak pernah ada di rumah, mau dapat pendidikan seperti apa? Ya, nilai-nilai apa yang ditanamkan karena dia nggak pernah punya hubungan yang baik, ya, dekat dengan kedua orang tuanya. Nah, hati-hati, saudara. Ya, walaupun orang tua kita kelihatan sederhana, walaupun orang tua kita kelihatan bodoh, ya dibanding kita sekolahnya lebih tinggi dibanding mereka, tapi ingat loh, mereka tetap orang tua kita dan pasti mereka mengajar, menanamkan nilai-nilai yang baik dan itu merupakan bekal untuk kita jalani di waktu yang akan datang. Jadi kita tidak boleh meremehkan mereka. Nah, artinya apa? Kristen Yakub itu jenis orang Kristen yang setia kepada gereja lokalnya. Ya, ini ya berbeda sekali. Kalau Esau itu liar, kalau ini suka tinggal dalam kemah. Nah, kalau saudara baca kitab Mazmur, sangat banyak sekali. Ya, saudara, lebih baik 1 hari di pelataramu daripada 1000 hari di pasar atom ya, saudara-saudara ya. Ya, lebih baik di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, toh? Terus di pasal yang lain dikatakan apa, saudara? Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Wah, itu berarti kan gairah ya, cinta untuk rumah tempat kediaman Tuhan, ya itu enggak sebanding dengan hal-hal yang lain. Yang dijadikan lagu itu, saudara, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya toh, tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang hidupku. Nah, harusnya saudara karakter itu ya ada dalam hidup kita. Saudara. Nah, jadi gereja itu adalah rumah. Ya, saudara merasakan itu enggak di gereja kita, bahwa gereja itu adalah rumah kita. Rumah kedua, ya saudara. Ada yang berkata rumah ketiga, silakanlah. Tapi yang jelas gereja itu adalah rumah. Gereja itu seperti saudara. Ya, kalau di pemuda orang tuanya siapa? Paula. Gitu ya, saudara. Nah, gereja seperti Apa ini, rumah, Pak? di mana di dalamnya ya sama Pak Babo sama saya. Nah, di dalam rumah itu anggota keluarga satu dengan yang lain ya saling menopang, saling mendukung. Jadi pesan saya, saudara, jangan jadi Kristen Esau yang suka berpindah-pindah tinggal di luaran sana ya, di padang belantara. Kenapa, saudara? Kalau seperti itu rohaninya nggak bertumbuh. Ingat Mazmur pasal 1 ayat 3 dikatakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu di rumahnya Karen itu penuh pohon-pohon, ya kan? Coba kalau seminggu ditanam di pot ini, lalu sama Karen minggu berikutnya dicabut, ya, lalu dipindahkan di pot yang lain. Kemudian 2 minggu kemudian sama Yada dicabut, ya, dipindah lagi di tempat yang lain. Lalu berikutnya sama mamanya dipindah lagi, saudara-saudara. Kira-kira pohonnya itu hidup apa mati, saudara? Mati ya. Nah sama loh. Jadi jangan berpikir keliling-keliling, jalan-jalan ke sana kemari itu membuat rohaninya hidup. Enggak. Justru dipindah-pindah istilahnya. Rohaninya jadi mati. Jadi lebih baik, saudara, 1 hari di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Artinya apa?
Saya dan saudara harus punya karakter seperti Yakub, suka tinggal dalam kemah, tinggal tenang di sana. Saudara, artinya kita setia, loyal kepada gereja kita. Supaya apa? Iman saya, iman saudara terus bertumbuh. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Silakan, Tosca, berdoa. Ya, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami bisa berkumpul bersama melalui via Zoom untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu di dalam kitab Kejadian melalui tokoh Alkitab yaitu Esau dan Yakub. Tuhan Yesus, biarlah hikmat daripada Roh Kudus yang membimbing kami, yang menyempurnakan firman yang telah Pak Timotius sampaikan pada malam hari ini, sehingga firman ini Bapa bisa menjadi pelita bagi kami kaum muda GPI Gra Family, sehingga kami bisa mengerti firman pada malam hari ini, yaitu kami bisa tertanam di dalam gereja, sehingga iman kami sebagai kaum muda bisa bertumbuh lebih lebat dan berbuah bagi banyak orang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin.